Halo teman-teman migran semuanya, kembali bertemu dengan saya BE, Bu Eri, yang akan menjelaskan tentang gaji bekerja di Taiwan. Setelah beberapa episode yang lalu kita sudah mengupas gaji tentang Hong Kong dan Eropa, khususnya di Polandia. Sekarang adalah kami akan menjelaskan gaji untuk kerja di Taiwan. Nah teman-teman, Taiwan itu ada dua sektor ya, pengiriman PMI dari Indonesia, pekerja migran Indonesia yang ke Taiwan itu ada dua sektor. Yang pertama adalah sektor domestik, yang kedua adalah sektor manufaktur dan agriculture. Nah, sektor domestik itu apa? 95% sektor domestik yang dikirim ke Taiwan adalah perawat lansia. Ya, jadi teman-teman nanti dibekali dengan ilmu keperawatan. Kepake sekali di Taiwan, alat-alatnya keperawatan untuk lansia itu canggih semua. Biasanya pulang dari Taiwan, di sini ilmunya insya Allah kepake. Ya, kita ada dua sektor, tentunya gajinya berbeda ya teman-teman. Sektor domestik ini sekarang digaji di NTD. Itu dolar Taiwan itu NT di 20.900 NT. Kemudian di sektor manufaktur itu di NTD 28.000. Nah, kurs Taiwan sekarang itu, mari kita googling lagi supaya jelas ya, fix, nggak ngarang-ngarang. Nah, hari ini take video di bulan April ya, kurs NTD hari ini. Oke, kurs NTD hari ini adalah di 5.17 teman-teman. Investing.com ya, di 517 rupiah satu NTD-nya. Nah, ini naik ya. Berarti kalau gajinya 20.900 dikalikan kursnya adalah 517. Yuk kita hitung semuanya menggunakan kalkulator. 517 dikali 20.900. Nah, ini adalah 10.805.000. Ya, hampir sama dengan Hong Kong kemarin kita hitung ya. Kemudian di sektor manufaktur adalah di 28.000 kali 517, maka menjadi kali 517, maka menjadi 14.476.000. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah sektor domestik itu kebutuhan pekerja semua sudah di cover oleh employer. Bahkan alat-alat pribadi, jadi makan sehari 3 kali, tidak ada mes karena stay in di situ. Kemudian peralatan pribadi, sabun, odol, pembalut, ya kecuali skincare ya, itu sudah di cover semua oleh employer. Sehingga gajinya kita boleh bilang adalah utuh. Nah, kemudian di sektor manufaktur adalah dia 8 jam kerja basic salary seperti ini. Apabila lebih dari 8 kerja, of course dia ada lembur. Nah, manufaktur dan agriculture untuk saat ini, mana yang gajinya lebih baik? Saya boleh menjawab di agriculture. Kenapa? Karena dunia pertanian dan perkebunan di sana sedang lagi dipus-pusnya. Nah, kemudian jam kerjanya lebih panjang, artinya lemburan lebih banyak daripada yang di manufaktur atau di pabrik. Kembali kepada ekonomi dunia. Menyambung ini teman-teman. Kalau sektor manufaktur itu, karena sekarang kan produksi ya, apapun itu sedang lagi turun, garment dan lain sebagainya sedang lagi turun, otomatis manufaktur di Taiwan itu lemburannya nggak banyak, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Nah, justru yang sedang banyak adalah di agriculture. Agriculture-nya sana itu di apa saja? Kebun teh, hidroponik, sayur, kopi, sirih. Teman-teman tahu sirih ya? Kalau di Indonesia di sana itu kebutuhan sirih itu tinggi sekali. Nah, itu antara lain. Jam kerjanya bagaimana? Insya Allah agriculture 12 jam merem setiap hari.
Ini kandidat kita sudah banyak sekali yang diterbangkan ke agriculture dan mereka puas. Kerjanya nggak bosan karena itu di pertanian dan perkebunan. Jadi kalau di manufacture kan itu saja yang dihadapi setiap hari, tetapi kalau di agriculture tidak. Jadi banyak sekali mereka yang tidak bosan. Oke, Taiwan itu punya aturan bahwa setiap bulan itu ada namanya mereka bayar jasa ke agensi. Itu di tahun pertama sekitar 1.600 NT. Jadi setiap bulan itu mereka ada potongan untuk jasa 1.600. Ini dilegalkan oleh pemerintah Taiwan ya. Jadi ini bukan buat PT yang terbangi dari Indonesia, melainkan mereka butuh penerjemah di Taiwan, butuh servis dari agensi di Taiwan. Ini setiap bulan ada potongan 1.600. Untuk manufacture juga sama, setiap bulan ada 1.600 NT dipotong. Jadi satu bulan dapatnya berapa, setiap bulan dipotong itu. Nah, untuk manufaktur dan agriculture mesnya bagaimana? Rata-rata sudah ditanggung ya oleh employer. Namun setiap bulan ada potongan tadi itu untuk jasa agensi, penerjemah, servis dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman plus minusnya di Taiwan apa? Di Taiwan itu plusnya yang kenapa PNG suka ke Taiwan karena komunitas pekerja dari Indonesia sudah banyak sekali. Jadi komunikasi sudah tidak lagi diutamakan. Misalkan di manufaktur atau agriculture, dalam satu pabrik itu sudah ratusan orang Indonesia yang kerja di sana. Sehingga komunikasi itu tidak begitu penting untuk belajar bahasa Mandarin karena nanti yang pekerja yang sudah lama di sana, yang sudah jadi senior itu ngajarin sama yang masih baru. Jadi komunikasi Mandarin tidak begitu diutamakan. Yang penting kalian sehat, kerja kuat, berkelakuan baik, dan kerjanya bisa cepat. Itu yang disukai oleh employer di Taiwan. Bahasa Mandarin kalau domestik perlu, sektor domestik perlu karena mereka berinteraksi dengan ama, akong, ya, berinteraksi dengan elderly yang dirawat. Nah, jadi perlu bahasa. Biasanya kalau teman-teman berproses melalui PT yang resmi pasti ada pelatihan bahasa Mandarin dan pelatihan cara kerja dan budaya Taiwan. Sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan ketenagakerjaan di Taiwan, basic itu kan 8 jam kerja. Nah, nanti ada lembur kalau di atas 8 jam kerja. Nah, liburnya juga minimal 1 minggu satu kali. Jadi seminggu sekali pasti ada libur. Jadi kalau tidak ada libur, artinya dikasih lembur. Misalnya saya mau ngambil sebulan 2 kali aja liburnya, yang 2 kali berarti dihitung lembur. Sama untuk sektor domestik juga sama. 1 minggu 1 kali adalah hak Anda mendapatkan libur. Kalau tidak diambil liburnya, berarti Anda berhak mendapatkan upah dihitung lembur. Teman ya, ini adalah gaji tadi sektor domestik dan manufaktur. Kemudian kontraknya, pasti kan teman-teman ada yang tanya kontraknya berapa tahun. Nah, ini Taiwan itu paling the best kalau ngomongin kontrak ya. Selain Jepang dan Taiwan, Jepang itu juga ada kontrak sampai 5 tahun, Taiwan itu kontraknya 3 tahun. Jadi semua rata-rata di kontrak itu 3 tahun. Jadi 3 tahun kontrak ya. Kita lihat ya, kalau misalkan 1 bulan gajinya seperti ini, tinggal dikalikan aja 36 bulan. Nah, ini juga sama, kalau sektor manufaktur juga 3 tahun kontraknya ya, berarti ini kalau sebulan seperti ini berarti dikalikan 36 bulan. Jadi teman-teman bisa menghitung nih, targetnya saya kerja ke Taiwan itu pingin nabung berapa. Nah, kalau di manufaktur atau agriculture, taruhlah basic salary itu udah 100% masuk ke tabungan. Karena living cost dari teman-teman itu, dari lemburnya saja sudah lebih dari cukup. Nah, uniknya ini, teman-teman manufaktur atau agriculture itu kalau libur itu kadang-kadang, apalagi yang agriculture, di sana alamnya kan masih juga mirip-mirip kayak di Malaysia, kayak di Indonesia, masih banyak sungai, danau. Nah, di sana uniknya
ikan itu kalau ikan air tawar ya, orang Taiwan gak ada yang doyan. Jadi yang namanya ikan, mereka maunya seafood. Jadi di sana itu sering ya, mungkin teman-teman di channel YouTube teman-teman yang bekerja di Taiwan itu banyak kegiatan mancing ya. Nah itu memang banyak sekali ikan di sana, di danau, di kayak parit-parit, sungai-sungai itu, karena nggak ada yang mancing orang-orang kita aja sama orang Vietnam. Nah orang-orang Thailand itu nggak doyan ikan-ikan kayak yang kayak ikan gurame, ikan mujair yang ada di parit-parit gitu di sungai itu, nggak ada yang doyan. Jadi itu juga salah satu surganya anak-anak kita. Jadi yang mau kerja ke Taiwan, yang hobi mancing, bawa deh alat pancingnya, pasti kepake nanti libur di sana mancing. Oke, itu dia tadi sudah kami jelaskan semua gaji dan opportunity bagaimana kerja di Taiwan. Buat teman-teman yang minat ke Taiwan, sudah sangat jelas kami terangkan di sini. So, stay tune untuk informasi gaji-gaji negara yang lain dan jangan lupa mendaftar di PT yang resmi ya.